bagaimana orang-orang muda itu mampu punya nilai, mampu punya value dan menerapkan nilai itu lewat program-program, lewat kebijakan-kebijakan gitu. Tidak usah ngomong muda kalau muda itu sekedar berjoget-joget di aplikasi TikTok gitu. Tidak usah ngomong muda kalau sekedar bikin konten di Instagram. Itu yang selalu saya kritik sejak awal tahun pemilu ini berjalan ya, 2023 Bang. Dan yang bisa saya sampaikan, kondisi hari ini betul-betul memprihatinkan bagi saya Bang. Gitu. Banyak orang berpura-pura muda tapi tanpa sadar mereka mematikan harapan anak muda akan kekuasaan. Mematikan harapan anak muda akan cerahnya masa depan negeri gitu. Saya langsung straightforward Bang. Bagi saya, putusan MK kemarin tidak sedikit pun memberikan ruang ataupun memberikan keuntungan bagi generasi muda. Anda tidak merasa diuntungkan? Tidak sama sekali. Panik nggak tuh? Ketua BEM UI permalukan Prabowo Gibran. Anak muda tolak politisi gimmick joget orang tua. Baliho besar, cuman gagasannya kecil. Jadi balihonya besar tapi gagasannya kecil. Nggak tertulis gagasan mereka. Sama sekali, cuma nunjukin. Bahkan kalau di Jogja itu banyak yang. Sekarang tadi pagi saya perjalanan dari kos ke kampus itu melihat baliho baru Naruto. Anime Naruto, tangannya 2. Saya baru tahu kalau Naruto ini bisa ya. Tapi secara overall seperti itu yang jadi permasalahan. Saya melihat kalau misal 3 capres-cawapres ini cuma berfokus pada gimmick, saya tidak mengatakan bahwa gimmick itu adalah hal yang salah. Betul. Tapi kalau berlebihan, saya rasa itu menjadi wujud eksploitasi kebodohan masyarakat. Kami takut demokrasi di tahun 2024 ini fokus pada gimmick. Artinya Anda melihat tendensinya ke arah sana. jelas. Yang paling banyak menurut Anda siapa? Nggak masukkan jadi lebih jelas. Mungkin yang paling kelihatan ya dari paslon nomor urut 2. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Gak terasa, kita lagi di fase politik yang bikin kepala kerasa sangat kucel ya. Kayaknya Indonesia lagi main roller coaster politik yang bikin kita bingung. Yuk kita bahas soal Gibran, si anak muda yang tiba-tiba jadi pemeran utama dalam panggung politik kita. Jadi gini, sebenarnya Indonesia itu lagi di puncak kejayaan setelah lewati 25 tahun reformasi, ekonomi on the rise, demokrasi berjalan baik, dan kehidupan sosial semakin stabil. Tapi kok tiba-tiba ada bau-bau dinasti yang bikin geger nih. Ketua BEM UI, Melkisedek Wang, mengaku muak politisi tua tawarkan anak muda gimmick dan joget. Ia berkata, bukan gagasan dan program, saya muak, kata si Ketua BEM UI tersebut. Politisi tua tawarkan anak muda gimmick dan joget. Ia sangat prihatin. Dalam podcast Akbar Faisal Uncensored 8 Desember, ia berkata, saya geli betul setiap jelang pemilu. Politisi tua berlagak seperti anak muda. Ia berusaha simulakra tampil sebagai simbol anak muda dengan joget dan gimmick. Simulakra adalah simbol, tanda, atau citra dalam realitas. Namun sesungguhnya bukanlah fakta. Bagi Melki, muda bukanlah angka, tren, atau gaya hidup. Dalam konteks pemilu, muda adalah keberpihakan. Bagaimana anak muda di-endorse melalui program dan gagasan. Buat apa bicara anak muda kalau makna muda hanya sebatas joget dan gimmick? Nah, majunya Gibran dinilai tidak lebih dari praktek culas terhadap konstitusi melalui rekayasa di MK. Selain itu yang membuat mereka jijik adalah jalanan di berbagai daerah dihiasi dengan baliho-baliho berukuran besar, tapi dengan gagasan yang sangat kecil. Ini benar-benar menyakitkan, tapi memang kenyataannya seperti ini. Baliho besar dan menjamur, tapi gagasan kecil. Gagasan yang besar hanyalah joget gemoy dan susu gratis. Kondisi hari ini, kata Ketua BEM, banyak orang berlaga muda tanpa sadar justru mematikan harapan anak muda pada cerahnya masa depan. Ia mencontohkan bagaimana sosok Gibran muncul lantaran intervensi penguasa menginjak marwah konstitusi. Menurut Melki, putusan MK adalah kesalahan terbesar. MK justru tutup kesempatan anak muda di bawah usia 40 tahun untuk masuk dunia politik karena syaratnya pengalaman kepala daerah. Untuk kali ini saya harus setuju dengan orang ini. Narasi-narasi tak jelas seperti joget-joget demi jadi viral dan menarik perhatian anak muda. Ini adalah sebuah penghinaan dan pembodohan publik. Mereka pikir anak-anak muda adalah orang-orang yang lugu, yang gampang dipengaruhi dan ditipu-tipu dengan gimmick murahan. Jangan sampai tertipu deh. Apalagi anak muda yang tidak pernah merasakan era sebelum reformasi. Jangan sampai terbuai dengan yang viral-viral di medsos. Kalian itu target empuk untuk dijadikan batu loncatan. Jangan tertipu dengan cawapres muda yang mewakili anak muda. Dia itu bukan perwakilan anak muda, tapi lebih cocok sebagai perwakilan keluarga yang mau melanggengkan kekuasaan. Gibran juga sering mangkir debat loh guys. Dia itu jarang banget muncul di debat terbuka. Kayaknya takut debat kali ya. Padahal sebagai calon pemimpin, debat itu kan penting banget. Nah dari sini kita tahu kalau Gibran sepertinya nggak punya kemampuan, pengalaman, atau gagasan mau dibawa kemana bangsa ini jika nanti dia memimpin.
Bahkan diwawancara sama wartawan pun, ia sering blunder dan gak bisa jawab pertanyaan dengan tegas. Mulai kelihatan banget kalau Gibran itu gak siap untuk memimpin negara ini. Gimana kita mau percaya negara ini bakal maju kalau dipimpin sama orang yang kurang kompeten? Gibran menurut kebanyakan orang menjadi mimpi buruk untuk bangsa kita. Budayawan, rohaniawan, akademisi, mahasiswa, semua bersatu menolak dia. Mereka kecewa Gibran kayaknya main politik tanpa etika. Mereka gak mau Indonesia balik ke masa Orde Baru yang kelam. Intinya, politik dinasti seperti yang diperlihatkan Gibran itu bisa merusak fondasi demokrasi kita. Kita mesti bijak memilih pemimpin yang benar-benar bisa bawa kita ke arah yang lebih keren. Say no to drama, say yes to progress. Peace out. Bagaimana menurut Anda? Ya, semua hanya merasakan bahwa kondisi ini perlu disikapi dengan ketenangan, jangan sampai menimbulkan perpecahan. Maka saya sampaikan tadi, sungguh harus sabar, dijalani sampai saling mengingatkan. Duar, pasca didatangi Prabowo, ulama besar Kiai Haji Abuya Muhtadi malah ubah haluan dukung 100% Ganjar Mahfud. Pak Lurah panik joget disco. Referensi dan indikator yang kami buat terkait masalah capres dan cawapres yang layak untuk kami pilih tanpa memiliki rasa simpati atau apa pada saat itu. Kami hanya fokus kepada sebuah kajian. Alhamdulillah hasil kajian kami jatuh kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Abuya Muhtadi yang jauh-jauh datang dari Banten untuk menyemangati perjuangan dari tim pemenangan Ganjar Mahfud. Nah, hari ini beliau menyampaikan secara langsung yang tentunya memberi semangat besar bagi kami, menjadi sebuah kekuatan besar bagi kami di tim pemenangan Ganjar Mahfud. Mengapa Pak Ganjar dan Pak Mahfud jadi sasaran serangan dan kecurangan yang luar biasa? Mengapa mereka sampai mencopoti bukan saja baliho Ganjar Mahfud, tapi juga poster-poster Ganjar Mahfud yang berukuran kecil? Mengapa mereka melakukan intimidasi kepada para pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah? Apa yang mereka takutkan? Sampai-sampai mereka harus berlaku curang seperti itu. Ini pertanyaan penting. Dari sini kita mungkin jadi punya jawaban. Kita jadi bisa menduga-duga apa yang sebetulnya sedang terjadi di belakang layar. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ulama karismatik asal Banten Kiai Haji Ahmad Muhtadi Dimyati atau yang akrab disapa Abuya Muhtadi membantah mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran pada pemilu 2024. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengannya hanya untuk meminta doa dan bukan meminta memberi dukungan. Kata Abuya Muhtadi pada Minggu 3 Desember, enggak ada, itu mah cuma main aja, enggak memberikan dukungan pada Prabowo Gibran. Cuma tadi Pak Prabowo dari rumah minta doa saja, bukan minta dukungan. Abuya Muhtadi pun menegaskan bahwa ia memberikan dukungan penuh kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dalam kontestasi Pilpres 2024. Kata Abuya, ya itu tadi Pak Prabowo datang ke rumah memang dia minta doa ya, bukan minta dukungan. Sebelumnya saya menyatakan bahwa saya itu Ganjar Mahfud. Kenapa Pak Mahfud itu kawan saya di PKB? Ya PKB dulu, dan nyatu sekali saya dengan Pak Mahfud. Terima kasih Pak Mahfud tampil karena menurut dia tahun ini pun dia yang harus jadi wapresnya, kata Abuya. Maka dari itu, ia meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh narasi lain yang menyatakan dirinya mendukung pasangan calon lain selain Ganjar Mahfud. Kata Abuya menegaskan, pasangan Ganjar Mahfud ya, yaitu tadi. Kalau ada cerita macam-macam jangan didengar. Main-main anak tua itu mah, kata Abuya. Waduh, telak banget ya bantahan beliau. Bikin kubu sebelah nyungsep bukan main. Selama ini kan kita tahu bahwa Prabowo ini begitu bernafsu sampai memilih Gibran yang merupakan produk pelanggaran etika berat dari Paman Anwar Usman yang begitu menggunakan kekuasaannya untuk meloloskan Gibran. Sentimen publik dari positif berubah menjadi sangat negatif tanpa harus lewat titik netral terlebih dahulu. Rakyat Indonesia langsung sangat muak. Bahkan ada sekelompok orang yang didatangi oleh Prabowo, setelah itu langsung menyatakan dukungan kepada Ganjar Mahfud. Ini adalah akibat dari pelanggaran etika berat yang dilakukan oleh pamannya Gibran, dengan yang kita kenal begitu umum lewat istilah nepotisme.
Nepotisme adalah sebuah tindakan pelanggaran etika yang menggunakan jalur orang dalam. Akar katanya adalah nepos, artinya paman dan keponakan, untuk posisi kekuasaan tertinggi. Gibran tidak pernah mewakili semangat muda. Gibran adalah wakilnya Prabowo yang juga merupakan orang yang memiliki masalah dengan emosi dan masa lalunya soal HAM. Visi misi mereka pun seperti tulang yang kena osteoporosis alias ringkih dan gampang hancur. Inilah yang dilihat oleh masyarakat Indonesia terkait ketidakmampuan kedua orang ini dalam membangun bangsa. Rusak nama negara ini kalau mereka memimpin. Gak heranlah ketika ada orang-orang yang bahkan setelah didatangi mereka tetap mendukung Ganjar, bahkan lebih ekstrim lagi. Mereka langsung ilfil, malah dari netral menjadi muak. Mendukung Ganjar bukan bicara soal klaim-klaim sepihak dari Ganjar dan Mahfud saja. Mendukung Ganjar itu diklaim dari rakyat, bukan asal caplok-caplok nama Jokowi seperti yang dilakukan pecundang sebelah. Ganjar Mahfud menjadi sosok yang benar-benar membangun bangsa, membangun kepercayaan bukan sekedar mimpi. Mendukung Ganjar itu merealisasikan harapan dengan kerja nyata, hal yang saat ini sudah mulai hilang di Indonesia. Banyak orang yang didatangi Prabowo Gibran malah jadi ilfil alias keling lihat mereka. Gak ada yang bisa dia banggakan, hanya berkuar-kuar ingin berkuasa. Program food estate-nya saja gagal, jadi lahan banjir karena tanah jadi tandus karena dikunduli. Kemudian Gibran di Solo bisa apa kalau nggak ada bapaknya? Sudahlah, memang banyak yang mulai terbuka matanya. Jokowi Effect diharapkan lama-kelamaan akan pudar di dalam pasangan Prabowo Gibran. Jokowi Effect justru berpengaruh positif kepada Ganjar Mahfud. Saya jadi membayangkan satu hal jika Ganjar Mahfud yang menang. Mereka akan membangun bangsa ini dengan sangat luar biasa. Tak ada pembungkaman, penculikan, apalagi penyetruman alat kelamin. Mau bilang mereka berubah? Aduh, sepertinya enggak ya. Toh masih ngamukan gitu dan jogetnya pun penuh dengan amarah. Awas lo kena stroke. Bagaimana menurut Anda?